Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Aminur Bait. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan sore hari ini untuk waktu Yogyakarta, Jakarta dan sekitarnya. Kita bisa belajar bersama dalam forum kajian yang diselenggarakan oleh alumni SMA 10 ya. SMA 70 ya. Jakarta, afwan. Jakarta. Nah, dan insya Allah tema yang akan kita angkat di kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya, manusia mengakui bahwa nilai dari sebuah ilmu itu berbeda-beda tergantung dari objek yang dipelajari. Sehingga ada ungkapan yang mengatakan syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Nilai dari kemuliaan sebuah ilmu itu tergantung dari objek yang dipelajari. Dalam ilmu dunia saja, manusia mengklasifikasi objek yang dipelajari. Sehingga kita mengenal bahwa orang yang kuliah di jurusan kedokteran, secara umum bisa kita sebut dalam tanda kutip punya kasta yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang kuliah di jurusan misalnya olahraga. Mohon maaf ya, bukan dalam rangka untuk menyudutkan. Tapi demikianlah pemahaman yang terjadi di masyarakat. Sehingga mereka yang kuliah di kedokteran bisa jadi lebih tinggi kastanya dibandingkan mereka yang kuliah di jurusan tata boga. Mereka yang kuliah di jurusan teknik bisa jadi lebih tinggi kastanya dibandingkan mereka yang kuliah di jurusan ilmu yang lain. Itu dalam urusan dunia. Apalagi ketika kita membandingkan antara ilmu agama dengan ilmu selain agama. Dalam masalah ilmu agama, karena yang dipelajari adalah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka derajatnya lebih tinggi dibandingkan ilmu-ilmu dunia yang lainnya. Terlebih ketika yang dipelajari adalah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika yang dipelajari adalah tentang Allah, tentang perbuatan Allah, tentang wahyu Allah, bagaimana kewajiban seorang hamba kepada Allah, dan aneka balasan yang nantinya akan diberikan oleh Allah kepada para hambanya, maka ilmu semacam ini menduduki posisi yang paling tinggi, sebab objek yang dipelajari adalah zat yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu, di antara ilmu yang mempelajari tentang Allah adalah ilmu tentang masalah tauhid. Sebab dalam kaitannya dengan masalah tauhid, hamba diperkenalkan tentang siapakah Allah, siapakah pencipta kita, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana nama-namanya, bagaimana perbuatannya, dan seterusnya. Termasuk kewajiban yang paling asasi yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Rabb-nya. Karena itu, jika ditimbang dengan kaidah syaraful ilmi bi syarafil ma'lum, kemuliaan sebuah ilmu itu berbanding lurus dengan kemuliaan objek yang dipelajari, maka ilmu tauhid menduduki posisi yang sangat tinggi, sebab ilmu tauhid mempelajari tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhamdulillah, di kesempatan kali ini Allah mudahkan bagi saya untuk menyediakan sebuah artikel yang insya Allah akan kita angkat di kesempatan kali ini sebagai acuan dalam belajar. Baik, tentang tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa poin yang ingin kita sampaikan berkaitan dengan masalah ini. Yang pertama, bahwa mewujudkan tauhid merupakan tujuan Allah menciptakan alam semesta beserta isinya. Saya ulang, bahwa mewujudkan tauhid merupakan tujuan Allah menciptakan alam semesta beserta isinya. Dan ini kita bisa lihat
dalam beberapa dalil yang disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya yang pertama adalah Allah menjelaskan bahwa tujuan Allah menciptakan langit yang jumlahnya 7 dan bumi yang jumlahnya juga 7 lapis, beserta semua kejadian yang ada di dalamnya antara langit dan bumi. Tujuannya adalah untuk mengajak kepada para hambanya agar mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa lihat firman Allah di surat At-Talaq ayat 12. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Allah lah zat yang menciptakan 7 lapis langit, wa minal ardi, dan juga bumi, mithlahunna, yang semisal dengan 7 lapis langit. Yang dimaksud bumi semisal dengan langit di sini adalah semisal dalam lapisan. Karena kalau disebut semisal dalam ukuran jelas tidak mungkin, sebab langit jauh lebih luas dibandingkan bumi. Namun yang lebih tepat semisal di sini adalah seperti itu pula, maksudnya adalah seperti itu pula dalam lapisannya. Jika langit ada 7 lapis, maka bumi juga ada 7 lapis. Yatanazzalul amru bainahun, dan terjadi aneka urusan di antara keduanya, antara langit dan bumi. Apa tujuannya? Allah jelaskan di lanjutan ayat. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar kalian wahai manusia mengetahui sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Maka di bagian awal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi beserta kejadian yang ada di antara keduanya. Dan di bagian akhir Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tujuannya. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar kalian mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan agar kalian mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala qad ahata bi kulli syai'in ilma, ilmunya meliputi segala sesuatu. Dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa Allah di ayat ini menegaskan penciptaan langit dan bumi dengan segala yang ada dalam isinya, tujuannya adalah agar para hamba mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan langit dan bumi berikut isinya agar makhluk ini mengenal siapa penciptanya. Sebab makhluk ini ketika mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka akan muncul pengagungan yang besar, akan muncul bentuk peribadatan yang besar kepada Rabb yang dia kenal. Sebab zat yang dia kenal adalah zat yang maha kuasa. Zat yang dia kenal adalah zat yang maha berilmu, yang maha mengetahui. Sehingga dengan demikian sang hamba akan merasa kecil dan kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Rabb-nya. Ini ayat pertama yang menjelaskan tentang tujuan Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian kita beralih kepada ayat yang kedua. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tujuan Allah menciptakan makhluk yang berakal, yang tinggal di muka bumi, yang mereka mendapatkan perintah dari Allah dan mendapatkan larangan dari Allah. Ats-tsaqalain, itulah jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan supaya mereka liya'buduni, beribadah kepadaku, mengabdi kepadaku. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada ayat ini tugas utama jin dan manusia, yang itu merupakan tujuan kenapa dia diciptakan, adalah dalam rangka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita beralih kepada pengantar yang kedua. Dari sinilah kita bisa memahami berkaitan dengan interaksi hamba kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya. Bagaimana sih interaksi yang ideal seorang hamba kepada Tuhannya? Berdasarkan keterangan di atas,
Maka setiap hamba wajib memahami cara yang benar dalam berinteraksi dengan penciptanya. Karena setiap makhluk itu akan berinteraksi. Makhluk berinteraksi dengan makhluk, makhluk juga berinteraksi dengan Rabb-nya. Makhluk berinteraksi dengan makhluk yang berakal dan yang tidak berakal. Makhluk berinteraksi dengan Rabb-nya, dengan penciptanya. Nah, Islam mengajarkan kewajiban seorang hamba kepada Allah agar dia tahu seperti inilah interaksi yang ideal antara seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal yang diperkenalkan di situ. Yang pertama adalah mengenal siapa Allah. Dan yang kedua adalah mengenal apa kewajiban dirinya kepada Allah. Saya ulang ya. Interaksi seorang hamba kepada Allah itu berawal dari dua pijakan. Yang pertama adalah hamba dituntut untuk mengenal Allah. Dan Allah banyak memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Dalam Al-Quran, Masya Allah, banyak sekali Allah memperkenalkan dirinya. Karena kita menyembah sebuah zat, kita menyembah zat yang tidak, bukan yang zat yang tidak ada. Kita menyembah zat yang dia memiliki nama. Kita menyembah zat yang dia memiliki sifat. Kita menyembah zat yang dia maha kuasa atas segala sesuatu, dan seterusnya. Sehingga hamba diminta untuk mengenali siapakah zat yang kau sembah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah banyak memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran. Misalnya di surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Allah memperkenalkan dirinya kalau dia adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah memperkenalkan dirinya bahwasanya dia adalah zat yang maha terpuji. Dan dia Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, yang mengatur semesta alam. Dia Ar-Rahmanir Rahim, dia Malik Yaumiddin. Sehingga dengan ini kita tahu Allah memperkenalkan dirinya. Di surat Al-Ikhlas Allah memperkenalkan dirinya. Qul, katakanlah ya Muhammad, Huwallahu ahad. Dialah Allah zat yang esa. Allahus samad. Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah memperkenalkan dirinya dalam satu surat yang disebut dengan surat Al-Ikhlas. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa sababun nuzul dari ayat ini adalah adanya pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang musyrikin. Ya Muhammad, insib lana rabbak. Wahai Muhammad, nasab Rabbmu itu kayak gimana sih? Nasabnya Allah itu kayak gimana? Subhanallah. Orang musyrik tanya kepada Rasulullah SAW tentang nasabnya Allah. Allah itu bin siapa? Anaknya siapa? Terus bapaknya siapa? Kakeknya siapa? Moyangnya siapa? Nasabnya Allah itu gimana? Subhanallah. Ini pertanyaan yang sangat tidak sopan ya, yang disampaikan oleh orang musyrik kepada Rasulullah SAW. Ya Muhammad, insib lana rabbak. Wahai Muhammad, seperti apa sih nasab Rabbmu itu? Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan firman-Nya. Qul, katakanlah Muhammad, Huwallahu ahad. Allah itu esa. Allahus samad. Allah zat yang maha sempurna. Karena sangat sempurna maka Allah tidak butuh makhluk, sebaliknya makhluk butuh kepadanya. Sehingga diterjemahkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak. Dan Allah tidak memiliki orang tua, tidak dilahirkan. Maka tidak ada nasabnya Allah. Dan tidak ada makhluk yang bernasab kepada Allah. Sehingga tidak ada bin Allah, tidak ada. Sebagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian orang Nasrani yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah anak Tuhan, atau pelanggaran yang dilakukan oleh Yahudi yang mengatakan bahwasanya Uzair adalah ibnullah, putra Allah. Dalam Islam tidak ada seperti ini. Allah tidak punya anak dan Allah juga tidak punya orang tua. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekufu dengan Allah, tidak ada yang sepadan dengan Allah Ta'ala. Dan masih banyak ayat-ayat yang semisal dalam Al-Quran yang jika kita perhatikan
Allah sering sekali menceritakan tentang Asmaul Husna dalam Al-Quran di bagian akhir-akhir ayat. Apa itu? Allah memperkenalkan dirinya. Di situ Allah memperkenalkan dirinya. Maka sadarilah kaum muslimin, ketika Bapak Ibu membaca Al-Quran, lalu di situ menyebutkan wa kanallahu ghafurar rahima, innallaha azizun hakim, ya, innallaha huwal ghafurur rahim, dan seterusnya. Sadarilah bahwasanya ayat itu adalah firman Allah, di mana Allah memperkenalkan siapa dirinya dengan nama-nama yang Allah sebutkan di situ. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga memperkenalkan dirinya dengan perbuatannya. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin, Allah yang menciptakan langit yang jumlahnya 7. Kemudian Allah menyebutkan tentang kemampuannya, innahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana sifatnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, dan seterusnya. Makanya para ulama mengatakan, berkaitan dengan ayat-ayat yang hanya membahas tentang Allah, mereka membahas seperti ini. Apakah dalam Al-Quran itu ada ayat yang lebih afdol dibandingkan ayat yang lain? Karena semuanya firman Allah. Ulama khilaf dalam masalah ini. Jadi ada pertanyaan, apakah dalam Al-Quran ada ayat yang lebih afdol daripada ayat lain? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian ada yang mengatakan semua ayat statusnya sama. Semua ayat derajatnya sama. Kenapa sama? Karena semuanya firman Allah. Dan ketika semuanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, maka antara satu firman Allah dengan firman Allah yang lain derajatnya sama. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ada ayat yang derajatnya lebih tinggi daripada ayat yang lain. Dan ini pendapat jumhur. Ini pendapat jumhur ulama. Mereka beralasan bahwa ayat yang berbicara tentang Allah lebih tinggi derajatnya dibandingkan ayat yang berbicara tentang Abu Lahab. Ayat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah lebih tinggi daripada ayat yang berbicara tentang perbuatan Fir'aun. Meskipun semuanya firman Allah. Sehingga kalau dilihat dari sisi semuanya firman Allah, maka kita katakan semua kalam Allah adalah sifat Allah dan semuanya mulia. Tapi kalau dilihat dari objek pembahasannya, maka kesimpulannya adalah ayat yang membahas tentang Allah, yang membahas tentang sifat Allah, tentang nama Allah, lebih tinggi derajatnya dibandingkan ayat yang membahas tentang Abu Lahab, tentang Fir'aun, tentang Qarun, atau tentang para pembangkang yang lainnya. Orang-orang kafir yang melawan para nabi. Meskipun semuanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah pendapat yang kedua ini yang lebih kuat. Dan ini merupakan pendapat jumhur para ulama. Oleh karena itu, mereka lebih mengutamakan untuk membaca ayat-ayat yang memiliki nilai afdoliyah yang lebih tinggi. Seperti surat Al-Ikhlas. Kenapa demikian disebut surat Al-Ikhlas? Karena surat ini hanya membahas tentang Allah. Ikhlas artinya murni. Sebab surat ini hanya murni membahas tentang Allah. Atau ayat kursi. Kenapa ayat ini memiliki nilai keistimewaan? Karena ayat kursi berbicara tentang Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dan seterusnya sampai akhir ayat. Tayyib. Disitulah Allah memperkenalkan dirinya. Di situ Allah memperkenalkan dirinya. Jika Allah memperkenalkan dirinya sebagai hamba yang baik, seharusnya sikap yang tepat bagaimana?
Anda perhatikan dengan maksimal. Sederhana saja ya. Kalau ada orang yang istimewa memperkenalkan diri, menceritakan tentang biografinya, Anda akan mendengarkan dengan seksama. Kenapa? Orang ini istimewa. Ya, misalnya, Bapak penasaran dengan tokoh yang selama ini Bapak ikuti. Saya ngefans sama tokoh A, tokoh B. Dan Anda tidak banyak tahu tentang latar belakang beliau, tentang pendidikannya, dan seterusnya. Lalu dalam sebuah kesempatan, ternyata tokoh yang Anda idolakan itu memperkenalkan dirinya. Mulai dari namanya, kemudian tempat datang dan lahir, lalu asal-usulnya, kemudian perjalanan hidupnya, termasuk jenjang pendidikannya, dan seterusnya. Bahkan dia cerita tentang keluarganya. Kita akan mendengarkan dengan maksimal. Karena kita anggap ini penjelasan tokoh yang penting untuk didengerin. Sebab Anda merasa senang dengan tokoh ini. Baik. Sekarang Allah memperkenalkan dirinya. Dan dia adalah Rabb kita. Zat yang menciptakan kita. Sudah selayaknya kita memberikan perhatian yang besar terhadap Allah memperkenalkan dirinya itu. Dengan cara apa? Anda pelajari tentang tauhid asma wa sifat. Tauhid berkaitan dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah di Indonesia sudah ada banyak sekali buku yang ditulis oleh para ulama yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Kalau tidak salah judulnya Fikih Asmaul Husna atau apa itu. Dan buku-buku itu bisa kita jadikan sebagai panduan untuk mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Selanjutnya yang kedua adalah mengenal apa yang menjadi kewajiban diri seorang hamba kepada Allah. Setelah kamu mengenal Allah, lalu apa sih yang harus kamu lakukan kepada Allah? Nah, itu bagian yang kedua. Mengenali kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setelah mengenal Allah, maka hamba harus tahu tugas dia kepada Allah, kewajiban dia kepada Allah. Allah mengancam orang yang lupa kepada Allah. Dalam arti dia tidak mau memberikan waktunya untuk mengenal siapa Allah dan mengenal kewajibannya kepada Allah. Sebagaimana Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat 67. Nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang munafik itu lupa kepada Allah. Fanasiyahum, maka Allah pun melupakan dia. Allah nggak butuh dia. Dia nggak digubris. Sehingga orang munafik tidak diberi hidayah oleh Allah. Padahal orang munafik itu tinggal bersama kaum muslimin. Di zaman Nabi SAW, orang munafik itu tetangganya Rasulullah SAW. Tetangga. Tetangga Nabi SAW, tetangga Abu Bakar, tetangga Umar, tetangga Utsman, tetangga Ali radhiyallahu anhum, dan para sahabat yang lainnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka itu tetangga. Bayangin ya, kalau Bapak Ibu bertetangga dengan ustadz yang Anda kagumi. Wah, Masya Allah. Jika Anda punya selera terhadap ilmu, maka Anda akan begitu semangat untuk menimba ilmu dari beliau. Selagi ada kesempatan tanya. Selagi ada kajian yang beliau ampuh, maka kita akan mengikuti. Karena kita dekat dengan beliau. Begitu? Sehingga begitu orang munafik ini tetangganya Nabi SAW, tapi mereka kenapa tidak mendapatkan hidayah? Sebab Allah kunci hatinya. Dengan cara apa Allah kunci hatinya? Allah lupakan dia, nggak digubris, nggak dikasih hidayah. Allah Ta'ala berfirman, Nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Allah juga menyebutkan di antara karakter orang munafik adalah orang yang tidak banyak mengingat Allah. Sehingga dia tidak mau belajar tentang masalah Asmaul Husna. Dia tidak belajar tentang bagaimana kewajiban yang Allah tetapkan dan seterusnya. Tidak belajar tentang aturan-aturan Allah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang munafik, innal munafiqina yukhadi'una Allah. Orang munafik itu menipu Allah. Wa huwa khadi'um, dan Allah membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik kalau salat malas-malesan. Yura'unan nas, tujuannya untuk riya. Wa la yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sebentar saja. Paling dalam sholat itu dia ingat Allah pas waktu takbiratul ihram tok. Setelah itu sudah lepas, pikiran melayang kemana-mana. Allah mencela praktek seperti ini, dan ini praktek yang dilakukan oleh orang munafik. Baik, sekarang kita akan beralih kepada makna mengenal Allah. Poin yang ketiga. Bismillah. Poin yang ketiga. Alhamdulillah. Apa sih makna mengenal Allah itu? Apa makna mengenal Allah? Jika kita diperintahkan untuk mengenal Allah, lalu apa makna mengenal Allah? Mengenal Allah mencakup mengenal nama dan sifatnya. Asmaul husna wa sifatihul ulya. Mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kemudian mengenal perbuatan Allah kepada makhluknya. Apa saja yang menjadi perbuatan Allah kepada makhluknya. Misalnya apa? Allah menciptakan, Allah memberi rizki, dan seterusnya. Demikian pula mengenal syariat dan aturannya. Maka bagian dari mengenal Allah adalah mengenal aturan Allah, syariat Allah. Yang kesimpulannya, ini dirangkum dalam pelajaran ilmu agama. Maka belajar ilmu agama dan syariat Allah juga bagian dari usaha mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat Bapak Ibu belajar bagaimana cara sholat yang benar, itu bagian dari mengenal Allah. Karena kita menyadari ini adalah perintah Allah dan kita ingin melaksanakan itu dengan maksimal, maka kita belajar. Ibnu Qayyim rahimahullah menegaskan bahwa seluruh isi Al-Quran adalah tauhid. Dalam kitab beliau Madarijus Salikin, beliau menyebutkan sebuah pernyataan yang nanti akan beliau simpulkan bahwasanya seluruh isi Al-Quran itu tauhid. Beliau mengatakan, fa innal Qur'ana imma khabarun 'anillah wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa aqwalihi fa huwa tauhidul ilmi al-khabari wa imma da'watun ila ibadatihi wahda la syarikalah. Tauhid juga bentuknya ajakan untuk beribadah kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan meninggalkan apa yang disembah selain Allah. Maka ini adalah tauhid al-iradi at-talabi. Wa imma amrun wa nahyun. Kemudian isi yang ketiga adalah perintah dan larangan serta kewajiban untuk mentaatinya. Perintah dan larangan itu bagian dari hukukut tauhid, hak tauhid. Wa mukammilatihi, dan penyempurna tauhid. Wa imma khabarun an ikrami ahli tauhid, atau isi berikutnya adalah berita tentang bagaimana Allah memuliakan ahlu tauhid, cerita tentang Allah memuliakan ahlu tauhid. Wa ma fa'ala bihim fid dunya, dan apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Wa ma yukrimuhum bihi fil akhirati fa huwa jaza, dan apa yang mereka muliakan atau apa yang Allah berikan kepada mereka di akhirat yaitu balasan. Maka ini adalah berbicara jaza'u tauhidihi, ini adalah bicara balasan terhadap tauhid. Atau cerita tentang orang musyrik dan perbuatan mereka ketika di dunia, serta hukuman yang diberikan oleh Allah kepada mereka fil uqbah, kelak di akhirat, berupa azab. Fahum jaza'u man kharaja an hukmi tauhid, maka ini adalah balasan bagi mereka yang keluar dari tauhid. Fal Qur'anu kulluhu fit tauhid wa huququhu wa jaza'uhu. Maka dari sini beliau simpulkan, Al-Qur'an semuanya isinya adalah tauhid, membahas tentang masalah hak dan balasannya. Baik, kalau bisa kita simpulkan dari keterangan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di atas. Beliau
berbicara tentang isi Quran yang jumlahnya ada 5. Secara garis besar, isi Quran itu ada 5. Secara garis besar, isi Quran ada berapa? 5. Ada 5 itu kalau kita kerucutkan, sebenarnya kembali kepada 2 hal. Teks Al-Quran itu ada yang bentuknya hukum dan ada yang bentuknya berita. Yang bentuknya hukum di sini berisi perintah dan larangan. Ya. Yang bentuknya berita, ini ada yang berita tentang Khalik dan ada berita tentang makhluk. Teks Al-Quran itu ada yang bentuknya berita, berita tentang Khalik dan berita tentang makhluk. Udah? Kemudian berita tentang makhluk itu ada yang baik, makhluk baik, dan ada yang zalim. Lalu berbicara tentang masalah perintah dan larangan, nanti ini saya turunkan. Di situ ada balasan. Balasannya ada balasan baik dan ada balasan buruk. Nah, sehingga dari sini kita bisa hitung ya, jumlahnya jadi ada 5. Pertama, isi Al-Quran yang pertama adalah berkaitan dengan masalah perintah dan larangan. Yang kedua, balasan bagi mereka yang melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, dapat balasan yang baik. Yang kedua, ancaman bagi mereka yang melanggar perintah dan larangan. Yang keempat, berbicara tentang masalah Khalik Allah Subhanahu wa taala dan berikut perbuatannya. Dan yang kelima adalah yang berbicara tentang makhluk yang baik maupun yang buruk. Sudah? Ini bisa juga kita gandengkan ya. Makhluk yang baik maupun yang buruk, ada yang baik nanti dapat balasan baik, yang buruk, yang zalim dapat balasan buruk. Sehingga globalnya ada 5. Pertama, Al-Quran berbicara tentang Allah. Nama-namanya, perbuatannya, sifat-sifatnya, dan seterusnya. Yang kedua, Al-Quran berbicara tentang perintah Allah. Perbuatan Allah memerintahkan. Allah melarang, hukum-hukum Allah menetapkan aneka aturan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita tentang orang soleh, orang baik, yang dia melaksanakan hukum Allah seperti para nabi, orang-orang soleh masa silam yang bukan nabi seperti Luqman, Dzulqarnain, dan seterusnya, Ashabul Kahfi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga bercerita tentang orang-orang jahat. Ada Fir'aun, ada Abu Lahab, ada Haman, dan aneka orang-orang jahat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kaumnya para nabi di masa silam yang dibinasakan oleh Allah. Ada kaum Lut, ada kaum Ad, ada kaum Thamud, kemudian juga penduduk Madian. Dan yang kelima berkaitan dengan masalah balasan. Di akhirat ada surga dan neraka. Yang baik dapat surga, yang buruk dapat neraka. Sehingga dari sini ada 5 garis besar yang itu merupakan isi Al-Quran. Dan kata Ibnu Qayyim, 5 ini muaranya ke tauhid. Mengenal Allah jelas itu tauhid.
berkaitan dengan perintah dan larangan Allah, itu juga bagian dari konsekuensi tauhid, menjalankan perintah dan larangan. Yang ketiga, cerita tentang ahlu tauhid dan balasan untuk mereka. Yang keempat, cerita tentang ahlu syirik dan balasan buruk untuk mereka. Yang kelima, cerita tentang akhirat. Yang akhirat itu menceritakan tentang balasan bagi orang yang taat dan orang yang suka maksiat. Baik. Nah, disimpulkan oleh Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin, semuanya muaranya kepada fal Qur'anu kulluhu, Al-Quran semuanya adalah fit tauhid wa huquqihi wa jazaihi, berbicara tentang masalah tauhid, baik berkaitan dengan hak dan balasannya. Nah, sekarang kita beralih ke yang keempat. Yang keempat, kita akan bahas tentang tugas mengenal kewajiban hamba kepada Allah. Kalau poin 1 sampai 3 itu berbicara tentang mengenal Allah. Sekarang poin 4 adalah mengenal kewajiban hamba kepada Allah. Setelah hamba mengenal Allah, tugas berikutnya adalah mengenal kewajibannya kepada Allah. Allah perintahkan manusia untuk beribadah kepadanya. Dalam firman-Nya Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan yang telah menciptakan manusia sebelummu agar kamu bertakwa. Sehingga di sini Allah sebutkan perintah ubudu, beribadahlah. Allah juga berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka tidaklah diperintahkan kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Dan ayat yang semisal seperti ini banyak sekali dalam Al-Quran. Maka jika kita ditanya, apa kewajiban hamba kepada Allah? Jawabannya, lihat perintah-perintah ini. Jawabannya adalah, kita diperintahkan untuk menyembahnya. Kita diperintahkan untuk beribadah kepadanya. Baik. Lalu apa definisi ibadah itu? Definisi ibadah yang paling ma'ruf adalah keterangan yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Beliau mengatakan, "Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah." Ibadah adalah sebuah istilah untuk menyebut semua yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah, minal aqwali wal af'al adh-dhahira wal batinah, baik berupa ucapan maupun perbuatan lahir maupun batin. Sudah? Ibadah definisinya adalah ucapan atau perbuatan lahir maupun batin yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Itu ibadah. Berarti dari keterangan ini kita bisa simpulkan bahwa yang berstatus sebagai ibadah hanya ada dua kemungkinan. Menjalankan perintah yang wajib maupun yang sunnah. Yang kedua, menjauhi larangan baik yang haram maupun yang makruh. Sudah? Berarti dari 5 hukum ini yang nggak ada yang mana? Pertengahan, yaitu mubah. Maka kalau kita mengenal 5 hukum, haram, kemudian atau dari wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Ya, kalau kita mengenal 5 urutan ini, berarti dari keterangan tadi, yang mubah tidak ada. Tidak ada bagian yang mubah. Ya. Bagaimana dengan ibadah yang mubah? Tidak ada bentuk ibadah yang mubah. Ibadah itu kalau nggak melaksanakan yang wajib, melaksanakan yang sunnah, atau meninggalkan yang haram, atau meninggalkan yang makruh. Sementara yang mubah itu pilihan. Mau dilakukan silahkan, tidak silahkan. Sehingga tidak ada ibadah yang bentuknya perkara mubah, tidak ada. Kecuali jika hal mubah itu dijadikan sebagai sarana untuk mendukung ibadah. Maka perbuatan yang mubah itu akan menghasilkan pahala. Sebagaimana perkataan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Fa'anamu akumu fa'ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati." Aku tidur dan aku bangun. Aku tahajud dan aku juga tidur.
Dan aku mengharapkan pahala dengan tidur yang aku kerjakan, sebagaimana aku mengharapkan pahala dengan tahajud yang aku kerjakan. Masya Allah. Ini pernyataan cerdas dari sahabat Mu'adz bin Jabal yang bisa kita jadikan sebagai acuan, bahwa sahabat tidak beribadah dengan perkara yang mubah, sehingga mereka tidak beribadah dengan tidur, tidak beribadah dengan makan, tidak beribadah dengan pakai baju, tapi mereka jadikan itu sebagai sarana untuk mendukung ibadah. Dan ketika itu dilakukan, maka akan mendapatkan pahala sesuai dengan niat yang dia miliki. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah, sehingga kalau Anda bertanya, lalu apa tauhid dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya adalah beribadah hanya kepada Allah semata. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullah khairan Ustaz Ami untuk penjelasannya. Insyaallah bisa jadi pencerahan untuk kita semua ya Ustaz ya. Jadi tadi Ustaz menyampaikan ada 5 poin utama Ustaz, yang ada 5 poin. Yang pertama, bagaimana kita tuh mewujudkan tauhid itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya Ustaz ya. Terus bagaimana kita merefleksikan, kita berinteraksi dengan Allah dengan mengenal dan mengetahui apa sih kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, bagaimana kita bisa salah satunya dengan mempelajari Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, bagaimana hambanya itu mengenal apa saja sih kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, untuk yang menjalankan ibadah yang baik secara lisan, perbuatan, maupun dari dalam hati atau secara batin, mungkin gitu ya Ustaz kami ya. Bagaimana kita juga mengamalkan ibadah ini, mengutamakan yang wajib atau sunnah, tapi ditinggalkan untuk yang haram dan makruh. Baik, izin Ustaz Rami, kita lanjutkan untuk ke sesi tanya jawab. Silahkan, bismillah. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, izin moderator untuk bacakan. Oke. Ini hanya khusus untuk alumni SMA 70 ya? Apa terbuka untuk umum Ustaz? Oh, terbuka untuk umum. Penyelenggaranya Majelis Taklim Alumni, baik. Bismillah, Ustaz izin bertanya, bagaimana cara mengenalkan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan baik kepada anak Ustaz usia 5 tahun agar mudah untuk dipahami. Lalu yang kedua, ini masih dari pertanyaan yang sama, bolehkah kita menggunakan kata semesta atau sejenisnya untuk mengungkapkan rasa mendukung orang lain? Misalnya, semesta mendukungmu. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan Ustaz. Baik. Bagaimana cara memperkenalkan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak usia 5 tahun? Memperkenalkan Allah dan memperkenalkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam kita berikan kepada anak sejak usia dini, sesuai dengan kemampuan mereka dalam menjangkau. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, hadithul qauma bima yafhamun, aturiduna an tukadziballah, aturiduna ayyukadziballahu wa rasuluh. Sampaikan penjelasan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat kemampuan mereka dalam memahami. Aturiduna ayyukadziballahu wa rasuluh. Jangan sampai salah. Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan gara-gara salah dalam menyampaikan penjelasan? Sehingga orang ketika salah dalam menyampaikan penjelasan, efek sampingnya justru malah membuat orang jadi ingkar kepada Allah, ingkar kepada Nabi SAW, waliyadzubillah. Oleh karena itu, ketika kita mau menyampaikan sesuatu kepada masyarakat, termasuk juga kepada anak-anak, sesuaikan dengan kemampuan mereka dalam memahami.
Walhamdulillah, mengenal Allah itu bagian dari fitrah. Sehingga manusia dia lebih mudah mengenal Robnya karena itu bagian dari fitrah. Lebih sulit memperkenalkan sesuatu yang yang sifatnya duniawi daripada memperkenalkan sesuatu yang selaras dengan fitrah. Misalnya Bapak diperkenalkan dengan yang kira-kira Bapak kurang begitu selera, makanan. Saya nggak suka dengan makanan. Hobi saya, misalnya hobi Anda adalah membaca. Tapi ada orang yang memperkenalkan makanan. Saat dia memperkenalkan makanan, dia memperkenalkan bagaimana cara masak makanan ini, bahan-bahannya dan seterusnya. Dan Anda tidak familiar dengan itu. Mungkin batin Anda akan menolak. Ya paling hanya bisa mendengar, tapi tidak ada yang masuk ke dalam. Sebab kita tidak begitu berminat untuk mengenalnya. Lain halnya dengan memperkenalkan bagian dari syariat. Sebab ini sejalan dengan fitrah. Orang itu akan bisa mendapatkan dengan baik ya, selama fitrahnya masih sehat. Apalagi anak-anak. Karena itu sebenarnya memperkenalkan Allah kepada mereka itu sangat mudah. Baik. Cuman ada bagian yang mungkin agak sulit untuk dipahami, seperti masalah takdir, itu sulit dipahami. Ada bagian yang mungkin cukup rumit dipahami terkait masalah balasan-balasan di akhirat. Bagian ini mungkin bisa kita tunda. Tapi yang paling utama, misalnya Allah menciptakan kita, Allah yang memberi rizki kita. Di mana Allah? Kan nggak kelihatan. Allah nggak kelihatan. Sebab Dia Zat yang maha kuasa, maha tinggi, maha besar, sehingga makhluk yang kecil tidak bisa melihatnya kecuali nanti di akhirat. Ya. Insya Allah dengan ditanamkan seperti itu, sang anak semoga bisa memahami dengan baik. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustadz untuk penjelasannya. Semoga Ustadz ya. Baik. Izin lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Bagaimana realisasi rasa cinta kepada Allah di atas cinta kepada makhluk lainnya, agar kecintaan kita kepada makhluk lainnya itu tidak melebihi kecintaan kita kepada Allah. Karena kalau keluarga itu ada di hadapan kita, dan kalau cinta kepada Allah itu dirasakan dengan iman. Jazakallahu khairan Ustaz untuk penjelasannya. Baik, coba kita lihat contoh ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran berkaitan perbandingan dalam masalah rasa cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat At-Taubah ayat yang ke-24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Katakan wahai Muhammad, apabila bapak kalian, anak kalian, saudara kalian, istri kalian, atau suami kalian, pasangan hidup kalian, wa ashiratukum, atau keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kalian usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kalian takut untuk rugi, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kalian suka. Apabila semua makhluk yang kalian cintai yang berada di sekitar kalian, baik yang berakal maupun yang tidak berakal, properti yang kalian punya, keluarga yang kalian miliki, apabila itu semuanya ahabba ilaikum minallah, lebih kalian cintai daripada Allah wa rasulihi, dan rasulnya, wa jihadin fi sabilihi, dan berjihad di jalannya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggu sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan ketetapannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang fasik. Sehingga Anda bisa lihat di sini ya, bahwa pembuktian rasa cinta kepada Allah
itu dilakukan dengan cara kamu lebih berpihak kepada siapa ketika terjadi benturan kepentingan. Misalnya, orang tua menyuruh anaknya untuk tidak berjilbab. Kamu kalau keluar rumah jangan berjilbab, tidak boleh pokoknya berjilbab. Sementara si wanita ini menyadari, Allah perintahkan saya untuk berjilbab. Orang tua saya melarang saya berjilbab. Nah, di situ kan terjadi pertentangan. Ujian rasa cinta harus diwujudkan dan dibuktikan di sini. Siapa yang lebih kau cintai? Rabbmu ataukah orang tuamu? Saya mencintai orang tua, betul. Kalau itu tidak kita ingkari. Tapi pertanyaannya adalah siapa yang lebih kau cintai? Tuhanmu ataukah orang tuamu? Saya lebih mencintai Tuhanku. Baik, kalau begitu ikuti pesan Tuhanmu. Akhirnya dia pun tetap pakai jilbab meskipun harus dimarahi oleh orang tuanya dan seterusnya. Contoh yang lain, di dunia pekerjaan. Di dunia pekerjaan, seseorang berbenturan antara aturan perusahaan dengan aturan Al-Quran. Di sini, semua karyawati dilarang berjilbab. Padahal, dia bekerja di tempat umum atau di tempat terbuka, dalam arti laki dan wanita mereka campur. Tapi dilarang berjilbab. Maka tantangan di sini berlaku, terjadi. Mana yang lebih kau cintai? Pendapatan kamu, hartamu, ataukah aturan Rabbmu? Ketika dia tetap nekat berjilbab, bisa jadi dia akan dikeluarkan. Tapi dia tidak takut kehilangan sumber pendapatan. Karena dia cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih seperti itulah pembuktian cinta Allah melebihi yang lainnya. Dan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika kita mendengar azan, lalu kita masih sibuk dengan pekerjaan, mana yang kau pilih? Bertahan dengan pekerjaanmu ataukah kau tinggalkan pekerjaanmu dan mendatangi panggilan azan? Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan ini dalam Al-Quran, Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Ada beberapa orang yang mereka tidak terpengaruh dengan perdagangan dan jual beli an dzikrillah, sehingga meninggalkan zikrullah. Allah memuji orang ini, dan mereka adalah para sahabat yang ketika mereka berdagang, begitu adzan terdengar langsung ditinggalkan dagangannya dan menuju masjid. Allah memuji orang ini, di mana harta itu tidak menyebabkan dia menjadi luntur rasa cintanya kepada Allah. Ya. Sehingga dia lebih mendahulukan zikrullah, lebih mendahulukan sholat daripada melanjutkan berdagang karena sudah adzan dan seterusnya. Tapi kurang lebih seperti itu perwujudan mencintai Allah melebihi yang lainnya. Nah, wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz untuk penjelasannya. Semoga jelas bagi penanya ya. Baik, izin kita beri kesempatan untuk bertanya secara langsung Ustaz. Boleh? Silahkan. Untuk Akhi Oki, silahkan jika ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz, silahkan dibuka kamera dan disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat alumni 70 ya. Saya bukan dari 70 sebenarnya. Saya tinggal di Depok. Izin bertanya Ustadz ya. Ustadz, saya ini mau bertanya terkait zikir. Zikir itu apakah harus kita hitung-hitung ya Ustadz ya? Ini zikir di luar ba'da sholat ya Ustadz ya. Misalnya saat lagi bekerja, saat lagi berkendaraan, saat lagi jalan gitu. Kita kan diminta juga untuk diwajibkan justru ya untuk mengingat Allah. Nah, salah satu kan zikir. Apakah harus kita hitung-hitung ya? Berapa banyaknya? Misalnya subhanallah berapa kali itu harus dihitung-hitung nggak sih jumlahnya? Sama satu lagi,
mulut kita mengucapkan zikir subhanallah subhanallah subhanallah, tapi kadang mata dan hati kita tuh kemana-mana. Itu boleh nggak Ustaz ya? Baik. Terima kasih Ustaz. Tayyib. Apakah ketika kita berzikir harus kita hitung? Zikir dalam syariat kita itu ada yang dia memiliki jumlah tertentu dan Nabi SAW mengajarkan dengan jumlah tertentu. Seperti siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali ketika pagi dan sore, atau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali atau 100 kali, atau membaca subhanallah subhanallah subhanallah, ada riwayat 10 kali, 11 kali, dan 33 kali. Alhamdulillah sama seperti subhanallah, 10, riwayat lain 11, riwayat yang lain 33. Nah, kalau sudah ada hitungannya seperti ini, maka Anda hitung. Menyesuaikan apa yang diajarkan dalam sunnah, itulah yang terbaik. Yang kedua, ada zikir yang sifatnya mutlak. Untuk zikir yang kedua yang sifatnya mutlak seperti ini, apakah perlu dihitung ataukah tidak perlu dihitung? Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk diperbanyak. Udzkurullaha dzikran katsira. Perbanyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah juga memuji wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Orang-orang yang rajin berzikir, baik laki maupun perempuan. Sehingga kalau dikembalikan kepada perintah Al-Quran, prinsipnya adalah silahkan diperbanyak. Perbanyak zikir. Namun bolehkah untuk dihitung? Jawabannya boleh saja. Saya sebutkan di sini ada riwayat diceritakan oleh Ikrimah rahimahullah, beliau ulama tabi'in. Kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu yusabbihu kulla yaumin 12,000 tasbihatin. Abu Hurairah radhiyallahu anhu setiap hari beliau mengucapkan subhanallah, beliau bertasbih sebanyak 12.000 tasbih. Ada angka itu kan berarti dihitung. Wa yaqulu, dan Abu Hurairah mengatakan, usabbihu ala qadri diyati. Aku bertasbih sesuai dengan kemampuan fisikku. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sampai ketika dihitung itu sebanyak 12.000 kali per hari. Wa dzukira anna Khalid bin Ma'dan wa kana min sadati tabi'in, dan diceritakan bahwasanya seorang ulama yang bernama Khalid bin Ma'dan, dan beliau termasuk di antara ulama tabi'in, kana yusabbihu fil yaumi 40,000 tasbihatin. Dalam sehari beliau itu bertasbih 40.000 kali. Masya Allah. 40.000 kali. Ngitungnya saja sudah susah itu, Pak. Pakai counter itu maksimal berapa counter itu yang kecil? 1.000. Maksimal cuman 4 digit ya. 1 dan 3 nol. Itu diulangi 4 kali. 40 kali, 40.000 kali. Membaca tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wa kana Umair bin Hani yusabbihu kulla yaumin 100,000 tasbihatin. Dan Umar bin Hani setiap hari itu bertasbih 100.000 kali. Ini ulama-ulama masa silam yang lisannya selalu basah dengan zikir. Dan Rasulullah SAW juga mengajarkan itu, la yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Intinya, untuk zikir yang sifatnya mutlak, Anda bisa perbanyak dengan cara dihitung di angka ribuan atau dilepas tanpa hitungan. Dua-duanya insya Allah diperbolehkan. Yang penting silahkan perbanyak berzikir. Selanjutnya, bagaimana apabila kita berzikir, lisannya mengucapkan zikir tapi pandangan matanya mengarah ke arah manapun ya. Dan aktivitas gerakannya juga bergerak yang nampaknya tidak sinkron dengan zikir yang dibaca. Zikir itu bertingkat. Ada zikir yang paling tinggi derajatnya, yaitu zikir yang sinkron antara lisan dan batin. Ini yang paling tinggi derajatnya.
Kemudian yang kedua adalah zikir batin. Tapi bisa jadi lisannya tidak berzikir. Sehingga misalnya lisannya sedang berbicara, tapi batinnya sedang mengingat Allah. Dan mungkin itu terjadi. Dia bicara dengan si A, dengan si B, atau dengan orang tuanya, atau ketika dia berdakwah. Dalam batinnya, yang dia rasakan adalah pengagungan kepada Allah. Ini tingkatan yang kedua. Yang ketiga, zikir lisan saja tapi tidak batin. Seperti orang yang mengucapkan dan rajin membaca zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai ribuan kali. Tapi mungkin dia beraktivitas yang nampaknya nggak sinkron antara aktivitas dengan zikirnya. Ya, seperti ini boleh, tapi pada derajat tingkatan yang lebih rendah. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustadz untuk penjelasannya. Untuk akhi Oki, semoga menjadi jelas dan mungkin bisa insya Allah diamalkan juga. Apaan Ustadz, masih ada waktu untuk beberapa pertanyaan lagi mungkin? Insya Allah. Insya Allah, alhamdulillah. Baik, izin untuk ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, bagaimana caranya membangun rasa tertarik untuk menjalankan ibadah dan bertauhid kepada Allah untuk orang-orang yang hatinya sedikit keras? Karena kembali lagi imbalan untuk amalan-amalan soleh bersifat kasat mata. Jadi terkadang susah untuk meyakinkan mereka. Sebagai contoh, kadang panggilan meeting oleh bos selalu datang tepat waktu, tapi panggilan sholat selalu ditunda-tunda. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disitulah sebenarnya pembuktian cinta seorang hamba sedang diuji. Mana yang lebih kau cintai? Meeting bersama bosmu, ataukah ketemu Allah Ta'ala dalam sholatmu? Sehingga seorang hamba harus bisa memberikan prioritas. Kecuali begini ya, kecuali begini. Meeting selesai jam 1 misalnya. Jam 1 siang. Dan dari mulai jam 10 selesai jam 1. Dan bos sudah memberikan pemberitahuan, nanti kita akan sholat berjamaah setelah meeting jam 1. Kemudian datang waktu sholat duhur jam 12. Mana yang lebih baik? Anda keluar dari forum meeting lalu sholat sendirian, ataukah nunggu ikut meeting sampai jam 1 kemudian sholat jamaah? Dalam hal ini ulama mengatakan lebih baik Anda nunggu sampai jam 1 lalu sholat jamaah. Kenapa demikian? Karena Anda bisa berjamaah. Kalau tanda Anda keluar jam 12, Anda sholat sendirian. Dan ketika Anda keluar jam 1, Anda bisa berjamaah. Tapi Pak, di sini kan waktunya beda. Yang satu tepat waktu adzan, yang satu ditunda 1 jam. Nah, untuk sholat duhur ini agak longgar. Karena duhur itu tidak ada waktu doruri. Waktu doruri itu waktu di mana orang boleh menggunakannya jika dia punya uzur. Contoh yang ada waktu dorurinya itu asar. Salat asar itu ada 2 waktu. Ada waktu ikhtiari, ada waktu doruri. Waktu ikhtiari itu ketika matahari masih putih. Jam berapa Pak? Ya tergantung adzan asarnya jam berapa. Kalau misalnya adzan asar jam 3, ya kira-kira jam 4 sampai jam 4 itu matahari masih putih. Lebih dari itu matahari kuning sampai akhirnya tenggelam. Untuk batas matahari kuning sampai tenggelam hanya boleh digunakan bagi mereka yang punya uzur. Kalau orang secara sengaja malas-malasan, nyantai, lalu menunda sholat sehingga matahari sudah mulai nguning, baru sholat asar, dia berdosa, meskipun sholatnya sah. Sehingga dalam hal ini, sholat asar ada waktu ikhtiari, yaitu waktu di depan tadi, antara jam 3 sampai jam 4, Anda mau di awal, di tengah, di akhir, silahkan. Tapi lebih dari jam 4 kalau nggak punya udzur dosa. Sebab yang lebih dari jam 4 ini waktu doruri. Nah, pertimbangan seperti itu harus dimiliki oleh seorang muslim agar dia bisa menempatkan posisinya yang benar ketika melaksanakan sholat.
Beberapa mahasiswa UIM untuk mata kuliah yang nanggung ya. Misalnya adzannya jam 12 kurang 15. Mata kuliahnya sampai jam 12. Kalau dia keluar kurang 15 menit, dia akan sholat sendirian. Tapi kalau dia tunggu sampai selesai jam pelajaran, nanti dia bisa sholat berjamaah. Dan sholat wajib secara berjamaah, pahalanya lebih besar daripada sholat sendirian. Sehingga ulama memberikan kaidah fardul kaifiyah muqaddamun ala fardil waqti. Memperhatikan kesempurnaan tata cara itu lebih didahulukan daripada memperhatikan ketepatan waktu. Anda tunda sedikit tapi lebih sempurna, lebih baik daripada Anda lakukan tepat waktu di awal waktu tapi kurang sempurna. Nah, jamaah itu bagian dari penyempurnaan sholat. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz untuk penjelasannya. Itu buat anak sendiri pribadi baru mengetahui nih Ustaz, Masya Allah ilmunya. Insya Allah bisa kita amalkan Ustaz ya. Baik, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu merahmati Ustadz dan keluarga, para ulama, dan juga tim kajian dan seluruh umat Muslim di dunia. Izin bertanya Ustadz, bagaimana bermuamalah yang baik jika kita berada di tengah lingkungan yang belum mengenal sunnah? Lalu kita harus memilih teman karena akan mempengaruhi hati kita. Di sisi lain, saya takut saya jadi termasuk orang yang meremehkan orang lain, merasa lebih baik dari orang lain. Bagaimana ya Ustadz menghadapinya? Syukran, jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghindari teman yang memberikan pengaruh buruk itu diperintahkan dalam syariat. Karena yang namanya akhlak itu menular. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW tentang perumpamaan teman yang baik dan perumpamaan teman yang buruk. Al-jalisus saleh bihamidil miski. Teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi. Yang itu ada dua kemungkinan. Kalau Anda nggak dapat minyak wanginya, minimal Anda dapat aromanya. Karena penjual minyak wangi, kalaupun Anda nggak dapat minyak wangi, kita kan dapat aroma wanginya itu. Maka demikian pula ketika Anda bersahabat dengan orang baik, ada dua kemungkinan. Anda menjadi baik atau minimal Anda mendapatkan kebaikan dari orang ini. Misalnya, Anda bersahabat dengan orang dermawan. Ada dua kemungkinan. Anda ketularan jadi dermawan, atau minimal Anda mendapatkan pengaruh baik dari kedermawanannya itu. Sehingga makan siang sering ditraktir ya. Atau ketika naik angkot dibayarin, dan seterusnya. Tayyib. Sehingga berteman dengan orang baik tidak ada ruginya. Karena minimal kita mendapatkan pengaruh baik dari orang itu. Sebaliknya, kata Nabi SAW, wa mathalul jalisis su, dan perumpamaan teman yang buruk, binafihil kir, itu seperti blower yang digunakan pandai besi. Pandai besi ketika memanaskan besi di tungku ditiup ya, pakai blower. Nah, blower ini namanya nafihul kir. Ketika kita dekat dengan benda seperti ini, ada dua kemungkinan. Kita kebakar atau kena asapnya. Kita mungkin nggak kebakar, tapi kena asapnya. Sehingga saat orang berteman dengan teman yang nggak baik, ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia ketularan jadi buruk, ya. Misalnya temannya siapa sih? Orang yang nggak bisa jaga lisannya, suka misuh, keluar binatang, mengumpat, kalimat-kalimat yang nggak sedap untuk didengerin. Bisa jadi itu ketularan dia. Atau yang kedua, minimal dia kena pengaruh buruknya, sehingga saat dia salah dikit, dikata-katain dengan, wah Masya Allah kebun binatang keluar semua. Maka ketika kita menghindari teman yang buruk, bukan berarti kita merasa suci. Bukan karena kita merasa hamba Allah yang sudah sempurna takwanya, bukan. Tapi karena kita tidak ingin ketularan.
dan sah-sah saja. Meskipun dalam posisi yang lain Anda tetap bersikap baik kepada mereka. Sehingga dalam suasana yang kira-kira tidak perlu pendekatan yang terlalu serius, Anda ikut bergabung. Misalnya apa, Pak? Kerja bakti. Di kampung ada kerja bakti, ikut. Ya. Dengan aneka kegiatan selama kerja bakti, Anda kan sibuk ya. Kelihatan Anda ada di situ. Berarti Anda dianggap bagian dari mereka. Anda ikut terlibat dengan mereka. Sudah? Tapi di saat yang sama Anda menjaga interaksi. Sehingga paling ngobrol-ngobrol ringan aja ya. Tidak begitu serius ketika berinteraksi dengan orang-orang yang mereka punya akhlak yang buruk misalnya. Tayyib. Cuman ini kita bicara untuk masalah akhlak ya. Tapi kalau bicara tentang masalah budaya dan adat, Anda tinggal di sebuah lingkungan yang punya budaya, yang budaya itu bertentangan dengan aturan syariat. Nah, ini perlu hati-hati dan waspada. Karena jangan sampai Anda bergesekan dengan budaya itu, dinilai melawan budaya. Wah, itu bisa berbahaya. Karena mungkin masyarakat nggak terima. Ya, meskipun boleh bagi kita untuk nggak ikut. Tapi silahkan bermain cantik dalam arti gimana, Pak? Ya, tidak begitu kelihatan. Kalau Anda sebenarnya tidak setuju dengan itu, sehingga tidak perlu ditampilkan secara frontal. Wallahu a'lam. Insyaallah, jazakallahu khairan Ustaz, semoga menjadi jelas untuk penanya. Baik, izin ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya, kakak kandung saya non-muslim dan ada rencana menikah sesuai kepercayaannya di gereja. Apakah saya sebagai adik satu-satunya bisa dan diperbolehkan datang dan menghadiri acaranya? Mohon sarannya Ustadz. Juga bagaimana jika tidak diperbolehkan, bagaimana saya menyampaikannya ke kakak dan keluarga saya? Syukran wa jazakallahu khairan. Nah. Kalau kita lihat dari keterangan para ulama ya, di sini ada penjelasan, bolehkah menghadiri undangan pernikahan non-muslim? Di sini ada keterangan. Dalam kitab Al-Insaf dinyatakan, tukrahu ijabatuha ala sahihi minal madhab. Tidak disukai untuk menghadiri undangannya menurut pendapat yang sahih dalam madhab, yaitu madhab Hambali. Qultu zahiru kalamil imami Ahmad rahimahullah al-mutaqaddam adamul karaha wa wasawab. Lalu dikomentari oleh penulis kitab Al-Insaf bahwa kalau dari zahir perkataan Imam Ahmad, beliau tidak memakruhkan. Dan ini yang benar. Kemudian dalam kitab Nihayatul Muhtaj, ini kitab madhab Syafi'iyah. Fala tajibu ijabatu dhimmiyin. Menghadiri undangan orang kafir dhimmi tidak wajib. Bal tusannu, tapi dianjurkan. In rujiya islamuhu, jika ada harapan masuk Islam. Au kana nahwa qaribin au jarin, atau karena alasan dia adalah tetangga, kerabat, dan seterusnya. Baik. Namun ini berlaku apabila Anda mendatangi undangan walimah tersebut jika atau berlaku ketika walimah itu dilakukan di tempat yang tidak ada kemungkaran. Ala fardi khuluwi makanid da'wati minal munkar. Jika tempat itu tidak ada praktek kemungkaran. Tapi kalau ada praktek kemungkaran, misalnya praktek kesyirikan dan seterusnya, kita dilarang untuk datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatullahi yukfaru biha an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum. Bukankah telah turun keterangan kepada kalian dalam Alkitab, jika kalian mendengar ayat-ayat Allah dikufuri dan dihinakan,
fala taq'udu ma'ahum, maka jangan hadir bersama mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka membahas permasalahan yang lain. Innakum idzam mithluhum, jika kalian tetap duduk berarti kalian bagian dari mereka, sama seperti mereka, menikmati kemungkaran. Nah, kalau Anda bisa pastikan bahwa praktek pernikahan di tempat ibadah non-muslim ini nanti akan ada kegiatan-kegiatan kesyirikan dan seterusnya, ya Anda tidak boleh datang. Tapi nggak ada, Pak, itu cuman di situ dicatat terus pulang misalnya. Nggak ada kegiatan kesyirikan, silakan Anda ikut. Sehingga Anda mungkin perlu tanya kepada orang-orang Nasrani atau orang-orang yang seagama dengan kakak Anda, kira-kira nanti kalau kegiatannya di tempat ibadah itu apa saja, sehingga Anda bisa menyesuaikan. Wallahu ta'ala alam. Jazakallahu khairan Ustaz untuk penjelasannya, semoga menjadi jelas juga. Satu pertanyaan tersisa, boleh kami bacakan untuk yang terakhir? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan, izin bertanya Ustadz, bagaimana sikap Ana sebagai orang tua yang saat ini hanya sanggup menyekolahkan anak di sekolah yang belum menerapkan sunnah? Sebagai contoh, untuk bacaan doa sehari-hari menurut Ana belum sesuai sunnah yang disyariatkan. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khairan. Jika kemampuan Anda berada di posisi itu, maka kami sarankan nanti ketika anak pulang agar diajari versi yang benar. Sehingga meskipun bisa jadi ini jadi membebani anak ya, tapi itu dalam rangka untuk pembersihan agar anak tetap bisa mengamalkan sunnah sesuai yang dipahami oleh orang tuanya. Itu hanya yang bisa kita sarankan. Tapi kalau Anda bisa pindahkan ke sekolah yang lain yang mengajarkan doa-doa sesuai sunnah, itu lebih bagus. Atau ya, Anda coba usulkan ke pihak sekolah, mohon agar doa ini disesuaikan dengan ini, karena hadisnya bunyinya seperti ini, teks doanya kayak gini. Diterima walhamdulillah, tidak diterima berarti Anda sudah menyampaikan pesan itu. Bisa melalui komite sekolah, atau langsung ke kepala sekolah, atau bersinggungan dengan bagian keagamaan. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz. Afwan Ustaz, kebetulan ada jamaah yang present, apakah masih ada waktu untuk bertanya secara langsung? Baik, satu no. Satu, baik, alhamdulillah. Baik, untuk Husnul, silahkan jika ingin memberikan pertanyaan secara langsung kepada Ustaz. Oke. Tafadhol. Jazakallahu khairan atas kesempatannya. Afwan Ustaz, izin bertanya terkait tadi pekerjaan Ustaz. Ini kan Ana juga pengen sesuai dengan ajaran Islam gitu ya, mengenai pekerjaan yang akan Ana ambil gitu. Ada tawaran ini pekerjaan di akuntan di perusahaan Ustaz. Kan bisa jadi ada potensi mengenai mencatat riba gitu Ustaz. Apakah itu diperbolehkan Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik. Tolong Anda bedakan antara mencatat transaksi riba dengan mencatat hasil transaksi riba. Itu dua hal yang beda. Misalnya perusahaan X bertransaksi dengan bank ribawi Z. Lalu mereka duduk satu meja, kemudian mereka melakukan akad, di situ ada klausul-klausul akad, terus tanda tangan. Nah, yang mencatat kejadian itulah yang mencatat riba. Pencatat transaksi. Lain halnya dengan ini ya. Perusahaan X punya deposito di bank. Lalu dari deposito itu, perusahaan memiliki bunga per bulan, anggaplah misalnya 10 juta. Ada bunga 10 juta per bulan. Nah, pihak akuntan kan menyalin itu dalam pembukuan yang sudah disediakan. Sehingga diklasifikasi pemasukan apa saja, pengeluaran apa saja diklasifikasi. Termasuk bagian itu adalah nilai bunga.
10 juta yang didapatkan dari uang deposito. Apakah ini disebut sebagai pencatat riba? Jawabannya tidak. Dia nggak mencatat transaksi. Yang dia lakukan hanyalah mencatat hasil transaksi. Dan itu dua hal yang berbeda. Maka bedakan antara mencatat akad dengan mencatat hasil akad. Wallahu a'lam. Insyaallah, jazakallahu khairan Ustadz untuk penjelasan dan nasihatnya. Baik, izin kita sudah di penghujung acara. Jazakallahu khairan Ustadz untuk semua ilmu dan nasihatnya. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, menjadikan kita istiqomah dalam menuntut ilmu dan menjadikan ilmu ini sebagai ilmu yang bermanfaat, yang insya Allah dapat membuahkan keimanan dan juga amal soleh. Amin, Allahumma amin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Aminur Bait, Hafizahullah Ta'ala, dan tim dari ANB Channel sehingga bisa terselenggaranya kajian pada sore hari ini. Dan kami sebagai pengurus, atas nama pengurus dari Majelis Taklim SMA 70 tahun 2001 juga mohon maaf jika ada kekurangan selama terselenggaranya acara, dan insya Allah kita ketemu dalam kajian berikutnya. Baik, izin menutup kajian pada sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.